Selamat malam semuanya. Semoga hari ini semuanya sehat, baik-baik aja, dimanapun pada berada dan apapun aktivitasnya. Ayo semuanya kita mau lipat tangan kita mau tutup mata kita mau berdoa, doa pembuka untuk Komsel pada malam hari Senin 16 September 2024. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin, amin. Selamat malam Allah Bapa, selamat malam Allah Putra Tuhan Yesus, dan selamat malam Allah Roh Kudus. Terima kasih atas penyertaan-Mu sepanjang hari ini. Kami percaya Tuhan, bahwa Engkau selalu hadir setia menemani kami, baik di suka maupun dalam duka. Tuhan, tolong maafkan kesalahan yang kami perbuat pada hari ini. Kami saat ini ya Tuhan mau duduk diam, memuji nama Tuhan Yesus, mau mendengarkan firman Tuhan, dan mau melaksanakan firman-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan atas perkumpulan kami. Terima kasih Yesus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, baik. Papa David, silakan. Oh ya, selamat malam ya anak-anak sekalian, kakak-kakak rohani, mama rohani. Kita ketemu lagi di hari Senin ini. Kita mau mendengarkan firman, tapi terlebih dahulu mau melihat video ya, Kak Marlin, Kak Kevin. Kita putar video dulu untuk bernyanyi bersama sebelum memulai komsel. Di sini ada 2 lagu ya, bisa kita nyanyi sama-sama. Jalan serta Yesus sama yang kedua firman-Mu, pelita bagi kakiku. Yuk kita sama-sama menyanyi dulu. Jalan serta Yesus, rasanya udah pada tahu ya lagu ini. Lagu ini cukup ceria nih. Jadi kita dengarnya juga sambil bernyanyi dengan sukacita. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Ya, kita siapkan hati lagi kembali menyanyi. Serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Ya, lagu pertama. Jadi kita mau
dalam suka maupun dalam duka, kita selalu berjalan bersama Tuhan Yesus ya. Apapun yang kita alami hari ini, suka maupun duka, tetap kita berpegang pada Tuhan Yesus ya. Lalu kita masuk ke lagu yang kedua ya. Sekarang kita mau mendengarkan firman, kita siapkan hati kita. Tadi kan sukacita untuk menerima firman. Nah, sekarang apa ini? Firman-Mu pelita bagi kakiku. Kita dengarkan, kita nyanyi ya. Supaya firman Tuhan malam ini benar-benar masuk ke dalam hidup kita. Nah, bisa lagunya langsung ikut nyanyi juga. Kita bagi kakiku terang di jalanku. Firman-Mu kita bagi kakiku terang di jalanku. Waktuku tiba dan hilang jalanku, tetaplah istriku dan takkan ku takut asal kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu kita bagi kakiku terang bagi jalanku. Pelita bagi kakiku terang bagi jalanku, terang bagi Jalanku, terang bagi jalanku. Makasih Kak Kevin sudah share. Suara saya kedengeran ya, Kak Kevin, Kak Marlin, Kak Melara. Kedengeran? Soalnya tadi kayaknya Dilan chatting nggak kedengeran ya suara Papa David ya. Dilan kedengeran suaranya. Enggak, maksudku suara lagunya. Oh, suara lagunya ya tadi. Oke. Tapi suara Papa David kedengeran ya. Oke, kita sebelum mendengarkan firman, kita berdoa dulu ya. Kita tundukkan kepala, berdoa singkat. Selamat malam ya Bapak di dalam kerajaan surga. Terima kasih atas hari ini. Kami boleh bersama-sama dalam keluarga kami. Dan malam hari ini kami berkumpul mendengarkan firman-Mu di Komsel pada hari Senin ini. Terima kasih Tuhan, kami mau siapkan hati dengan penuh sukacita. Juga supaya firman-Mu benar-benar masuk dalam kehidupan kami pada malam hari ini. Dan untuk kehidupan kami seterusnya sepanjang hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, oke, kita udah siap ya mendengarkan firman. Hari ini ada dari Ibrani 10 tentang ketekunan. Ayatnya dari Ibrani 10 ayat 19 sampai 31 ya sebenarnya ya. Tapi Papa David mau bacakan 3 ayat aja nih malam ini yang menurut Papa David untuk kita renungkan sama-sama. Ibrani 10 ayat 19 dulu nih kita baca ya. Ayat 22 sorry ya, 22 sampai 24. Sorry, Papa David tadi salah. Kita baca ya, nanti Papa David yang baca aja, kalian mendengarkan benar-benar menyimak ya.
Ibrani 10 ayat 22. Karena itu, marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat, dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Ayat 23, marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Ayat 24, dan marilah kita saling memperhatikan, supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur pada Allah. Nah, adik-adik, anak-anak, dari ayat 3 ayat ini, di ayat ini Bapak David mau ada 3 poin ya. Di sini yang pertama poin tentang hati yang tulus ikhlas. Nah, di ayat 22 tuh ada hati yang tulus ikhlas. Lalu di ayat 23 ada tentang pengharapan. Dan di ayat 24 ada tentang pekerjaan baik. Ya. Jadi ingat ya, ada tiga poin nih yang kita mau belajarin hari ini, mau kita renungkan. Yang pertama tentang hati yang tulus ikhlas. Yang kedua tentang pengharapan. Dan yang ketiga tentang pekerjaan baik. Ya. Nah, sekarang yang pertama nih, hati yang tulus ikhlas. Ya, kita ulang lagi baca ayatnya. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Nah, ini nih Papa David mau kalian coba tulis aja di chat ya. Apa itu hati yang tulus ikhlas? Ya, bebas pendapatnya. Kita juga tahu hati yang tulus ikhlas itu hati yang seperti apa, ya. Dan kenapa kok hati yang tulus ikhlas ini jadi penting, ya. Sambil kalian boleh chatting, ditulis ya hati yang tulus ikhlas itu apa menurut kalian. Misalkan apa itu hati yang kita melakukan sesuatu tuh ibaratnya dengan sungguh-sungguh, dengan hati yang gembira, dengan sukacita, misalkan gitu ya. Boleh ya, kalian bisa sharingkan di chatting. Lalu, kenapa hati yang tulus ikhlas ini jadi penting ya? Nah, Papa David mau ambil dari beberapa referensi nih. Hati yang tulus ikhlas kenapa penting? Kita punya hati yang tulus ikhlas itu penting karena di dalam Mazmur nih, Papa David punya referensi ya. Mazmur dibilang begini nih katanya. Mazmur 97 ayat 11. Nggak usah buka ya, Papa David baca aja. Terang sudah terbit bagi orang benar dan sukacita bagi orang-orang yang tulus hati. Nah, kan hanya bagi orang-orang yang tulus hati ada terang dan sukacita. Ya. Jadi hati yang tulus ikhlas itu disebutkan dalam Mazmur. Terang sudah terbit bagi orang benar dan sukacita bagi orang yang tulus hatinya. Oke. Lalu ada referensi yang kedua juga. Nah, dari Mazmur juga nih. Lakukanlah kebaikan ya Tuhan kepada orang-orang baik dan kepada orang-orang yang tulus hati. Nah, kan di Mazmur ditulis Mazmur 125 ayat 4. Lakukanlah kebaikan ya Tuhan kepada orang-orang baik dan kepada orang-orang yang tulus hati. Jadi doanya ini kita minta Tuhan melakukan sesuatu yang baik, kebaikan Tuhan kepada orang-orang yang baik dan orang-orang yang tulus hatinya. Ya, begitu ya, kurang lebih ada dua referensi yang memang di dalam kitab suci ini di ayat Mazmur dibilang hati yang tulus ikhlas ini penting ya, karena Tuhan pun mau berbuat baik kalau hati kita tulus ikhlas. Oke. Ini Papa David sambil bacain chatnya nih ya. Di sini Dilan bilang karena hati tulus ikhlas hati yang baik hati ya. Oke, benar. Hati yang suka berbagi kata Ayana. Wah, hebat ya. Terus Zoe Alona. Hati yang tulus murah hati. Benar juga.
hati yang suka melakukan sesuatu dengan tulus hati dan murah hati. Nah, kalian udah pada tahu ya. Jadi kita melakukan sesuatu jangan bersungut-sungut atau terpaksa. Kita mau misalkan nih ya berbuat baik sama orang tapi karena terpaksa. Tapi dengan bersungut-sungut, kesel nih karena dipaksa nih. Itu bukan hati yang tulus ikhlas ya. Nah, jadi kita udah tahu nih, kenapa hati yang tulus ikhlas ini penting ya. Kalian nanti kalau berdoa juga bisa, Tuhan berikanlah kami hati yang tulus ikhlas. Supaya apa yang keluar dari saat kita berbicara tuh orang tahu. Oh, misalkan Leonatan hatinya tulus ikhlas ya, hatinya murni karena omongan Leonatan tuh baik-baik terus gitu. Atau misalkan Jolin, Jolin punya kerajinan banget nih, rajin banget tiap hari. Kemarin juga habis juara tuh, Jolin selamat ya Jolin ya. Karena Jolin hatinya mungkin tulus ikhlas dalam melakukan sesuatu tuh sungguh-sungguh ya. Atau Arnold juga ya, Arnold apa yang Arnold omongkan, bicarakan tuh hal-hal yang baik tuh karena hati Arnold baik. Ya, hati yang tulus ikhlas. Apa nih Arnold? Aku kebanyakan membantu dan menghormati orang. Oke. Oke ya. Kurang lebih yang pertama tentang apa tadi? Hati yang tulus ikhlas ya. Di Ibrani 10 ayat 22. Oke. Nah, sekarang kita balik lagi ya. Kak Kevin di ayat yang kedua tiga coba kita lihat tadi. Kita lihat lagi ayat kedua tiga karena yang pembahasan yang pertama sudah tadi ya, hati yang tulus ikhlas. Jadi kalian tahu nih. Ya, nah ayat 22 tadi kita sudah bahas hati yang tulus ikhlas. Nah, sekarang kita masuk ke ayat 23. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Nah, yang kedua ini Bapak David mau bahas tentang pengharapan. Pengharapan kita. Anak-anak, adik-adik semua di sini kan suka berdoa tiap hari ya. Betul ya. Jadi pastilah berdoa tiap hari mau pagi, mau siang ataupun mau malam berdoa sama Tuhan Yesus. Nah, ini juga berarti kalau saat kita berdoa, kita kan berharap sesuatu ya dari Tuhan Yesus. Benar ya, seperti nanti di BOR itu kalian bisa sharingkan apa yang kalian harapkan kepada Tuhan Yesus saat kalian berdoa. Ya, mungkin di sini juga boleh nih sambil kalian chat lagi pengharapan kalian kepada Tuhan Yesus tuh apa. Ya, boleh silakan kamu chat deh doanya kapan, terus saat berdoa tuh kamu punya pengharapan apa kepada Tuhan Yesus. Ya, boleh saling chat. Nah, sambil kalian chat, Bapak David mau bagikan juga tentang pengharapan ini, ada ayatnya. Nah, di kitab suci disebutkan pengharapan itu adalah pengharapan akan hidup yang kekal, ya. Karena kita hidup di dunia ini kan hanya sementara ya. Kita dilahirkan dari baby, terus usia anak-anak, remaja, dewasa, terus jadi orang tua seperti orang tua kalian yang mama papa. Nanti jadi lebih tua lagi jadi kakek nenek. Terus akhirnya meninggal, balik lagi kita ke Tuhan Yesus, ke rumah Bapa di surga. Nah, pengharapan di sini dalam kitab suci disebutkan adalah pengharapan akan hidup yang kekal. Jadi hidup yang kekal bukan di sini, tapi nanti. Nah, cuma kan masih panjang ya. Di sini rata-rata usianya berapa? Ada yang 3 tahun, ada yang 5 tahun, ada yang 10 tahun kan. Nah, sementara di kitab suci mungkin ada orang hidup sampai 60, 70, 80. Nah, habis itu ya balik lagi ke rumah Bapa di surga. Sambil kita hidup ini, kita punya pengharapan akan hidup yang kekal. Pengharapan itu hanya dari Tuhan Yesus ya. Ya boleh kalian ambil chat ya. Pengharapannya apa kepada Tuhan Yesus? Sambil kamu pikirkan nanti di-sharingkan di BOR. Oke ya. Itu dari Titus 1 ayat 2. Pengharapan akan hidup yang kekal. Lalu dari 1 Korintus itu juga ada
Dibilang begini, demikianlah tinggal apa nih ya? Tunggu ya, Papa David cari dulu ya 1 Korintus 13. Yaitu apa nih? Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya adalah kasih. Ya, tuh. 1 Korintus 13 ayat 13. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya adalah kasih. Memang kasih nomor satu, tapi nomor duanya adalah pengharapan. Ya, disebutin bahwa kita harus punya pengharapan akan hidup yang kekal. Ya, oke, itu ya. Nah, rasanya di sini anak-anak semua juga berdoa tadi udah rajin. Ada yang doanya pagi atau malam atau siang. Coba Papa David pengen tahu deh. Kalian chat deh. Kalian kalau berdoa tuh pagi, siang atau malam. Coba di chat ya. Sambil sharing ya. Oh, Dilan malam doanya. Sebelum tidur ya Dilan ya. Gaby malam ya. Wah, Lala pagi, siang, malam. Ini malam. Nggak masalah, mau doanya pagi, mau siang, mau malam. Kalau ada malam sama habis bangun tidur. Yang penting kita doa, kita punya pengharapan kepada Tuhan Yesus. Doanya misalkan, ya Tuhan semoga Lala besok ujiannya bagus. Karena Lala sudah belajar, misalkan gitu. Kan berharap supaya ujiannya bagus. Tapi kalau kita nggak belajar, kita minta Tuhan Yesus supaya bagus, ya gimana dong? Kita belum berusaha, masa minta? Ya, tetap harus berusaha, ya. Oke. Nah, sekarang kita lanjut ke ayat terakhir yang Papa David mau sharingkan di ayat 24, ya. Tentang apa nih ayat 24? Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Nah, ini hasilnya dari hati yang tulus ikhlas tadi gitu ya, hati yang tulus ikhlas nanti tercermin dari omongan-omongan kita, perbuatan-perbuatan kita. Lalu kita punya pengharapan yang setiap hari berdoa, nggak putus-putusnya tuh. Jangan nanti hari ini berdoa, besok juga berdoa, terus saja berdoa sepanjang hidup kita. Artinya kita punya pengharapan dan hasilnya adalah kita punya perbuatan-perbuatan baik, pekerjaan baik, ya. Nah, itu pekerjaan baik atau perbuatan-perbuatan baik hasil dari hati yang tulus ikhlas, punya pengharapan, terus hasilnya ada pekerjaan yang baik. Oke ya, kurang lebih begitu. Nanti pekerjaan baik itu apa? Ya, nanti kalian bisa sharingkan di board. Setiap hari nih, kita pagi atau malam berdoa, besoknya kita melakukan perbuatan baik, malamnya kita doa lagi sambil kita merenung. Hari ini aku telah berbuat baik apa ya? Ya, tiap hari itu kita harus berdoa, malamnya merenung, berbuat baik apa ya? Kalau belum, ya besok kita berbuat baik lagi. Tuh, jadi terus aja konsisten, ketekunan sepanjang hidup kita dari tadi kita lahir, baby, anak-anak, dewasa, jadi orang tua, kakek nenek, itu sepanjang hidup kita ya harus tekun berdoa, tekun punya pengharapan, tekun berdoa, tekun berbuat baik, ya. Ngerti ya kira-kira anak-anak ya, adik-adik di sini. Semoga pada paham. Nah, sudah itu dari 3 yang Pak David sharingkan. Nah, nanti di board juga kalian bisa sharing masing-masing ya. Apa yang menjadi pengharapan kepada Tuhan Yesus. Kedua, hari ini sudah berbuat baik apa? Oke, gitu aja kurang lebih. Terima kasih ya atas waktunya. Semoga firman ini berguna buat kita semuanya ya. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih. Kembali ke Kak Marlin. Oke, kita sekarang ke breakout dulu. Oke, terima kasih. Asik, breakout room. Guys, sekarang kita teleportasi lagi.
Ya, Kita pindah alam ke breakout Kita room aja. ini ya kasih ke Mama Laura. Masih fokus ya anak-anak yang terkasih. Kita mau di-sharing dulu apa pertanyaan breakout room-nya ya. Kak Marlin tolong belum Oh, iya, di-share. Oke, semoga aku tidak terbang Slides duluan. PowerPoint-nya. Slides PowerPoint. Sorry. Pertanyaannya di board. Ada 2 pertanyaan ya, Papa David ya? Mau Papa David yang bacakan? ya ada 2 pertanyaan yang malam ini. Tadi sambil juga pas sharing Pak David udah bilang ya, apa yang menjadi harapan saya kepada Tuhan Yesus saat kita berdoa, kita berharap apa aja nih? Ceritain. Yang kedua, perbuatan baik apa yang sudah saya lakukan hari ini ya? Sharingkan ya. Terima kasih. Oke, makasih Papa David. Ayo, Mama Laura. Kita mau giliran Mama pindah Laura. alam ke breakout room nih. Ya, Semesta. ayo fokus ya. Ano. Oke, sebentar ya. Sebentar ini Semua parang hitam. dikirim games-nya. Sama yang jiran doang. Sama kakak Marlen. Semua hitam. Ini ada kuis hafalan minggu lalu. Sebentar. Nanti kalau ada video yang ada alur ceritanya aku Kuis ayat alur hafalan. alurin ulang aja deh. Oke, ini yang kedua ada pair game-nya. Pair game mencocokkan gambar. Oke. Yang terakhir, kuis PH Kids besar. Yang PH Kids besar, itu semua jawaban ada di kitab suci hari ini ya. Bacaan kitab suci yang disediakan di... Penyakit besar mana? Sebentar ya. Apa mending aku nggak usah kuis penyakit besar aja, aku yang kuis minggu aja, minggu lalu aja. Selamat mengerjakan. Mama Laura tadi ada request ya, pengen nonton. Oke. Ya, Mama Laura kasih video tentang Ayub. Siapa yang tahu kisah Ayub di sini? Tunjuk tangan. Diana. Oke, tadi kan Papa David ada bahas tentang ketekunan ya. Nah, Ayub ini sangat setia sama Tuhan Yesus ya, sama Allah Bapa di surga. Nah, kita lihat ya video Ayub ya. Sambil kalau yang mau ngerjain kuis juga boleh ya. Bentar, Mama Laura buka ya. Semoga bisa buka videonya ya. Baik, Mama Laura, terima kasih. Semua kuis PH Kids besar, semua jawabannya ada di Alkitab. Bacaan hari ini. Oke, Mama Laura lagi share screen ya. Menampilkan videonya. Yang mau main boleh, yang nonton boleh. Di tanah Uz ada seorang yang saleh, jujur, dan taat pada Allah. Ia adalah Ayub. Ayub adalah seorang yang kaya raya. Ia memiliki 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Ia punya rumah yang sangat besar dan ternak yang dimilikinya sangat banyak. Ia sangat diberkati oleh Tuhan. Suatu hari, iblis tidak suka dengan kesalehan Ayub dan berpikir bahwa kesalehan Ayub dikarenakan Tuhan Allah yang sudah memberkati Ayub secara luar biasa. Sehingga Ayub sangat salah dan taat pada Tuhan Allah. Iblis meminta izin untuk mencobai kesalehan Ayub. Dan Tuhan mengizinkan hal itu. Iblis pun mulai beraksi untuk mencobai Ayub. Suatu hari, datanglah seorang hamba Ayub dan berkata, "Tuan, baru saja banyak sekali pencuri datang dan menyerang para penjaga ternak milik Tuan dan mencuri semua ternak Tuan tanpa tersisa. Hanya aku saja hambamu yang tersisa." Kemudian
datang seorang hamba lagi yang berkata, "Tuan, tiba-tiba datang angin kencang dari padang belantara dan menghancurkan rumah tempat anak-anak Tuan mengadakan pesta. Dan semua anak-anak Tuan tidak ada yang selamat. Semuanya meninggal." Ayub pun merasa sangat sedih karena hal itu. Namun, setelah hal itu, Ayub bersujud berdoa dan menyembah kepada Tuhan Allah, serta berkata, "Tuhan yang memberi dan Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan." Namun, istri Ayub mulai mengutuki Ayub karena masih percaya dan menyembah Tuhan Allah dalam keadaan sulit yang mereka alami. Setelah itu, Tuhan Allah mengizinkan untuk iblis mencobai Ayub kembali dengan memberikan bara di seluruh tubuh Ayub, sampai Ayub mengambil pecahan kaca untuk mengaruk luka barak di tubuhnya. Karena Ayub sudah tidak tahan lagi dengan gatal dan perihnya karena bara itu. Istri Ayub kembali berbicara kepada Ayub untuk mengutuki Tuhan Allah. Namun Ayub tetap teguh dan percaya pada penyertaan Tuhan Allah. Karena hal itu, istri Ayub pun pergi meninggalkannya seorang diri. Bahkan, sahabat-sahabat Ayub pun juga mengolok-olok Ayub. Dalam keadaan itu, Ayub tetap mau percaya setia kepada Tuhan Allah. Ayub yakin bahwa Tuhan Allah akan memulihkan keadaannya. Ayub selalu berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Allah. Suatu hari, Tuhan Allah menjawab setiap doa-doa Ayub. Tuhan Allah memberikan 2 kali lipat daripada sebelumnya. Ia memiliki domba, unta, lembu, keledai yang sangat banyak jumlahnya melebihi yang ia miliki sebelumnya. Ayub juga memiliki 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Karena Allah mengasihi Ayub dan karena ketekunan dan kesetiaan Ayub kepada Tuhan Allah, Tuhan Allah memulihkan keadaan Ayub menjadi lebih baik lagi dari sebelumnya. Oke, anak-anak yang terkasih, kita lihat ya cerita Ayub Aku tahu ceritanya. ya. Ya, Dilan. Aku Dilan menyimak ya. Coba Dilan mau iya. cerita. Oke. Jadi Ayub kan itu seorang orang kaya tuh. Dia punya peternakan yang besar banget. Terus suatu hari setannya datang terus kayak mau ngapa-ngapain peternakannya si Ayub. Terus Ayub minta tolong kayak semua orang gitu kalau nggak salah. Kayak dia bilang tolong kayak ada yang hancurin. Terus tiba-tiba si setan itu kok ternyata dia yang hancurin. Terus tiba-tiba satu hari itu muncul terus kayak gimana gitu ya, kayak gimana ke si setannya. Terus akhirnya udah selesai. Iya, Itu Dilan. kayak aku nyimaknya itu kurang teliti alur ceritanya. Gak apa-apa. Thank you ya, Dilan. Salah. Hebat ya, kalau kita menyimak di situ, Ayub itu benar. Ayub itu kan sangat diberkati, dia punya banyak itu ya, banyak domba, kambing, peternakannya banyak ya. Tiba-tiba Tuhan memberikan, tiba-tiba iblis kan gak senang. Terus dia dikasih pencobaan, ya, peternakannya ditimpa musibah, banyak yang mati ya, itu binatangnya, peliharaannya, hewan-hewannya. Nggak sampai di situ juga, anaknya diambil Tuhan. Terus dia juga dikasih sakit, sampai istrinya marah-marah. Tuhan kamu siapa sih? Emang kamu punya Tuhan gitu. Tapi Ayub tetap aja setia gitu loh. Dia tetap tekun, percaya Tuhan Yesus akan selalu menolong dia. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Tuhan tinggalin Ayub enggak? Enggak. Ya kan? Nah, Ayub bahkan diberikan lebih dari sebelumnya yang dia punya. Ayub tetap setia loh di dalam doa, dia berpengharapan ya.
Jadi tadi Papa David juga ada cerita ya, kita kalau kita setia, kita doa, kita percaya Tuhan Yesus menolong. Tentu kalau ada ulangan bukan cuma berdoa, tapi juga belajar ya. Kalau cuma berdoa tapi nggak sambil belajar ya nggak bisa juga gitu ya. Ya, oke adik-adik yang dikasih Tapi Tuhan. Ayub selain pet yang kambing dan domba, ada hewan-hewan lainnya kah? Iya, dia punya banyak. Dia itu sangat diberkati, Dilan. Tapi semua diambil sama Tuhan. Secara tiba-tiba semua diambil anaknya, terus istrinya tinggalin dia, ya. Oh Semua my yang God, kalau Ayu punya anak diem. Kalau Ayu punya anak kambing, artinya Ayu juga kambing dong. Lah kok gitu? Oke. Enggak punya anak kambing, artinya he owns kambing, bukan anak-anak kambing. Oke. Ya, oke kita bersyukur selalu kepada Tuhan ya. Oke, sudah ya. Sudah pada main? Kita mau tutup ya dengan doa. Oh iya, ayat hafalannya ada yang udah hafal belum? Ayat hafalan minggu lalu. Tadi kan sebelum mulai Kakak Marlen sudah share loh, banyak di-share ya sama Kakak Marlen. Jolin udah hafal ya? Oh, kirain Jolin angkat tangan. Ada yang udah hafal belum? Abel hafal? Iya. Lihat hafalan lagi ya. Ini ditayangin Kak Marlen. Oke. Klik 2 kali. Oh, Ada yang mau coba nggak? Matanya ditutup. Ayat hafalannya singkat. Kalau Aku mau coba. siapa? Arnold. Iya. Oke, ayo coba Arnold. Ditutup ya matanya ya. Nggak boleh lihat loh. Ayo tangannya mana? Tangannya tutup matanya. Nah, coba. Dari mana? Ayo Arnold. Ibrani 7 Hafalan apa? ayat hafalan hari ini. Oh itu. Mau baca bersama-sama? Hafalan. Iya ayat hafalan. Aku kira itu. Aku kira harus bagi sesuatu gitu. Makanya. Oke, itu Fedlin ya. Fedlin, Tiffany, Tiffany, Audrey. Audrey. Oke, bertiga. Ditutup dulu itu. Ibrani 7 ayat 17. Ayo diambil yuk suaranya yuk. Ditutup dulu tapi screen-nya, Kak Marlen. Oke. Sebab tentang dia. Mana Fedlin? Fedlin, Tiffany, Satunya. Audrey. Habis itu kita doa ya. Mana Fedlin? Hilang ya? Oh, ada itu. Harus on cam ya. On cam ya. Kalau enggak kita di sini nggak bisa lihat. Ayo, on cam. 3. Tapi harus on cam, Kak Marlen. Kalau nggak on cam, kita nggak tahu mereka lihat itu nggak. Ayo. Ibrani 7. Oh yang hari itu ya, yang kopnya ada di gedung apa itu? Iya. 7:17. Ya. Ayo, apa? Oke. Ibrani 7 ayat 12. Apa? Isinya apa? Ayat 17. Ibrani 7 ayat 12. 17. 17 saat. Isinya apa? Maju. Ayo, lanjut. Sebab Apa enggak? Ayo bertiga. Ayo bertiga deh. Langsung. Ya udah nanti kirim aja ya. Kita waktunya udah hampir jam 8 nih. Nanti kirim video aja ya. Videonya aja deh, Kak Marlen. Kita doa penutup dulu deh. Udah jam 8, udah hampir jam 8 ini. Yuk, kita mau doa ya. Kita satukan dalam doa penutup ya, adik-adik. Makasih Mama Lara. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin. Selamat malam Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih kami sudah memuji nama Tuhan Yesus. Kami sudah mendengarkan firman Tuhan pada malam hari ini. Dan juga tolong kami untuk
mau melaksanakan perintah Tuhan, ajaran kasih, cinta kasih setiap harinya. Tuhan, dengarkanlah doa-doa yang kami ucap kepadamu. Siapa duluan? Svetlin Tiffany Audrey mau berdoa. Tiffany berdoa agar Papa bisa pulang dengan selamat. Audrey berdoa agar besok lancar dalam sekolah dan tidak ada yang bermasalah. Tiffany berdoa untuk Fethan dan anak-anak yang atau orang-orang yang di luar sana yang lagi batuk dan saya yang lagi batuk untuk nyembuh. Amin, amin, amin. Lanjut, ada Gantian Arnold bulan, berdoa. please. Arnold berdoa. Arnold berdoa. Saya berdoa agar keluarga saya dilindungi Tuhan dan keluarga besar saya. Amin. Lanjut, ada Christopher berdoa. Chris. Dan aku mau berdoa untuk Flatfit aku biar Flatfit aku dikembalikan normal seperti sebelumnya. Tuhan menciptakan aku sempurna. Amin. Amin. Lanjut, ada Rafael dan Nicholas berdoa. Aku berdoa semoga semuanya Amin. Niko berdoa untuk PB besok bisa dapetin 100. Amin, amin. Lanjut, ada Vanessa berdoa. Saya berdoa semoga kita semua sehat selalu dan asal boleh sembuh. Amin. Lanjut, ada Naomi dan Oliver berdoa. Saya berdoa soal besok checkpoint bisa dapat nilai bagus. Amin. Oliver berdoa. Dia gak tahu. Oke, baik. Lanjut, ada Viho berdoa. Viho berdoa supaya dictation besok bisa dapat 100. Amin. Lanjut, ada Dylan berdoa. Dylan berdoa. Supaya besok Dylan kan bisa pengambilan nilai seni tarinya pengambilan nilai tari giring-giringnya bisa lebih bagus dan dapat nilai 100. Amin. Oke, ada lagi yang mau berdoa? Leo. Oke. Leo berdoa. Di-unmute. Tuhan, Leo berdoa semoga hari Kamis Mandarinnya nilainya bagus. Amin. Amin. Ada lagi? Oke, Ayana berdoa. Ayana berdoa semoga besok praktek PJOK-nya Ayana bisa dapat nilai yang bagus. Amin. Lanjut, ada lagi? Oke, tidak ada. Boleh ditutup, Mama Laura? Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sudah boleh mengikuti Komsel PH Kids malam hari ini. Inilah semua doa-doa dari anak-anak-Mu. Engkau yang dengarkan Tuhan. Engkau yang kabulkan doa-doa mereka.
Yang ada ulangan, Engkau lancarkan, mereka boleh mengerjakan ulangannya dengan baik. Yang sakit, yang sedang sakit, Engkau sembuhkan Tuhan. Biarlah teman-teman yang pada malam hari ini belum dapat bergabung bersama kami, boleh mengikuti Komsel PH Kids bersama-sama kami minggu depan. Engkau berkati Bapak David Tuhan, berikan kesehatan. Terima kasih malam hari ini kami boleh belajar. Untuk kami terus dapat bertekun di dalam Engkau, tambahkan selalu iman, pengharapan, dan kasih akan Engkau di dalam kehidupan kami, Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, berkati semua Papa, Mama, Kakak rohani, para orang tua yang mendampingi semua anak-anak di sini, agar kami boleh selalu setia di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, kami serahkan kegiatan kami selanjutnya ke dalam tangan kasih-Mu. Engkau berkati kami semua Tuhan. Dan kiranya berkat Allah yang Maha Kuasa turun atas kita semua dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari kita foto. Oke, baik Asik. semuanya. Lagi. Dibuka dulu kameranya biar dapat poin. Kayaknya udah pada live ya. Hari ini dikit 3. Ayo bergaya. 3, 2, 1. Cheese. Oke, terima kasih semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Makasih Makasih semua semuanya. kakak. Kakak